بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، معاشر المسلمين إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita menanamkan di dalam diri kita sebuah keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla itu Maha Hakim, memiliki hikmah yang sangat agung di dalam penciptaan segala sesuatu, di dalam menetapkan takdir untuk seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memberikan hikmah itu kepada siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hikmahnya, maka sejatinya dia telah meraih kebaikan yang sangat banyak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatannya, memberikan kepada kita rezeki yang melimpah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah. Dan Allah juga menahan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Sebagaimana halnya rezeki, itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang menjadi catatan bagi kita bahwa yang mengatur rezeki, yang memberikan rezeki, dan yang menahan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mau-maunya kita gitu ya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan rezeki yang melimpah, ya, tentu semuanya menginginkan hal itu. Tetapi apakah semuanya mendapatkan rezeki yang berlimpah? Semua sudah tertakar, tidak ada yang tertukar, gitu kan? Masalah rezeki semua sudah ada takarannya, ya. Semua sudah tertakar, semua sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Dan Allah memberikan rezeki tersebut sesuai dengan kehendaknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah itu kepada siapa hambanya, ya, sesuai dengan kehendaknya. Maka yang patut menjadi kewajiban kita, apa yang sudah sepatutnya bagi kita itu adalah bersyukur, ya, memperbanyak
rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Halan, monggo. Ya, insyaallah. Ini tetangganya Mas Abid ya. Insyaallah. Mas Abidnya mana? Udah dulu. Insyaallah. Barakallahu fiik. Baik. Jadi yang dituntut dari kita adalah bersyukur. Di mana bersyukur itu sebenarnya ya manfaatnya, kebaikannya akan kembali kepada diri kita. Sama sekali tidak menambah ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau orang itu bermaksiat, sebagaimana kalau orang itu kufur, itu juga sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita pelajari dari faedah mustanbatah min qissati Luqmanil Hakim. Fawaid mustanbatah ya, faedah-faedah yang dikumpulkan, yang disimpulkan dari kisah Luqman Al-Hakim ya. Di 7 faedah sebelumnya ya. Di faedah sebelumnya itu faedah keberapa itu? Faedah kelima. Ya, dan keenam. Ya, bahwa syukurnya orang-orang yang bersyukur itu tidak bermanfaat sama sekali kepada Allah, sebagaimana kufurnya orang yang kufur itu tidak sama sekali tidak membahayakan Allah Jalla fi'ula. Dan syukurnya seorang hamba terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu akan kembali manfaatnya ya kepada hamba itu sendiri, kepada diri hamba itu sendiri. Ya. Seorang hamba apabila bersyukur, maka syukurnya itu akan kembali kepada dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Sebaliknya, jika seorang hamba itu wal'iyadu billah kufur, maka ya, sikap kufurnya itu akibat dari kekufurannya ya, azab yang disediakan bagi dia ya akan kembali kepada azab yang diakibatkan dari kufurnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri ya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka di sini ya, seorang hamba dituntut untuk sadar ya. Seorang hamba hendaknya menyadari ya, seorang hamba hendaknya menyadari bahwa dialah yang membutuhkan syukur itu. Ya. Dialah yang membutuhkan rasa syukur itu. Ya. Kenapa enggak bisa ini? Ya ta'azzar. Ya. Maaf. Jadi sebenarnya hamba itu sendiri yang membutuhkan rasa syukur itu. Bukan Allah butuh syukur dari kita. Allah tidak membutuhkan sama sekali rasa syukur kita kepadanya atas segala nikmat yang Allah berikan. Tetapi kitalah yang membutuhkan rasa syukur itu. Karena kebaikan ya, akibat daripada syukur itu manfaatnya gitu ya. Manfaatnya akan kembali kepada kita. Sebagaimana kufurnya seseorang itu madaratnya akan kembali kepada dia. Dan Allah Subhanahu wa taala ghaniyun. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha apa? Ghani. Apa artinya ghani? Ya, kaya. Maha kaya gitu ya. Allah Subhanahu wa taala Ghani ini adalah salah satu di antara nama Allah yang indah. Ya. Dan itulah yang kita ambil dari faedah yang ketujuh. Al-imanu bi kamali ghinallahil mutlaq min kulli wajhin
waftiqaril ibad ilaihi min kulli wajhin. Mengimani jadi kalau kaya itu artinya apa? Tidak butuh dengan selainnya. Allah tidak butuh dengan selainnya. Kenapa Mas? Enggak bisa diedit ya? Yes, qadarullah. Nanti mungkin ada aplikasi lain yang bisa membuat edit. Ya, ini. Jadi pelajaran terakhir yang kita ambil di pertemuan sebelumnya, kita patut mengimani, wajib beriman, mengimani akan betapa sempurnanya Maha Ghina. Allah tidak butuh. Betapa Allah itu sama sekali tidak butuh secara mutlak. Ya. Dari segala sisi Allah tidak butuh dengan hambanya. Justru hambalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sisi, min kulli wajhin. Jadi butuhnya seorang hamba kepada Allah itu mutlak. Sebagaimana tidak butuhnya Allah kepada hambanya itu juga mutlak dari berbagai sisi. Ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Ghani. Ya, wal ghaniyyu ismun min asma'illahil husna wa mutadamminun liwasfihi subhanahu wa ta'ala bil ghina. Ya. Ghina itu artinya Allah tidak butuh. Ya. Artinya Allah tidak membutuhkan selainnya. Ya. Kita sebagai seorang hambalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sangat butuh. Sangat butuh. Ya. Apa yang menunjukkan kalau kita ini sangatlah butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya kita sendiri pun sampai tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Saking butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam surat Fatir, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu semua fakir. Fakir itu sangat butuh. Jadi orang yang sangat membutuhkan. Ya. Fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sering mengatakan Abdul Fakir. Kita ini apa? Hamba yang fakir. Al-fakir ilallah. Fakirnya kita kepada Allah. Ya. Sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang iftiqar ibad ilaihi min kulli wajhin. Rasa butuhnya seorang hamba kepada Allah itu mutlak dari segala sisi. Ya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang akan menyempurnakan atau menutup ayat yang ke-12. Ya. Jadi faedah dari kisah Luqman ini kita ambil dari surat yang namanya juga apa? Luqman. Tapi tidak dari ayat yang pertama, tapi mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan berapa? Insyaallah 29 insyaallah ya. Berapa? Dari ayat 12 sampai dengan berapa yang di kitab ini? 19 ya. 12 sampai berapa? 19. Baik. Baik, kita sempurnakan tafsiran atau istifadah gitu ya. Karena kita ingin mengambil faedah, pelajaran ya. Manfaat dari renungan kita ya. Tadabbur Al-Qur'an kita. Dari surat Luqman ayat 12
Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Jadi telah kita bahas bersama tentang salah satu di antara nama Allah Ghani. Ya, Allah tidak butuh dengan makhluknya. Ya, justru makhluknya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun sekejap mata gitu ya. Saking butuhnya itu apa? Ya. Walaupun sekejap mata seorang hamba itu butuh akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan tidak ada peluang sedikit pun kita sebagai makhluk itu enggak butuh sama Allah. Tidak ada peluang sedikit pun walaupun apa? Sekejap mata. Kita merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih? Saking butuhnya kita ya sebagai hamba Allah, sebagai makhluk itu kepada Allah Subhanahu wa taala, saking butuhnya apa? Walaupun sekejap mata tidak ada ruang bagi kita untuk mengandalkan kepada selainnya, termasuk mengandalkan kepada diri sendiri. Kadang kita sering mengandalkan diri sendiri gitu ya, percaya diri gitu ya. Dalam hal tertentu ya kita membutuhkan kepercayaan diri, betul ya Pak ya? Ya, tetapi terlalu pede, terlalu percaya diri itu tidak bagus. Ya. Apalagi kepedean gitu ya. Terlalu percaya diri atau apa? Kepedean gitu ya. Oleh karena itu penting bagi kita ya, seorang hamba ya, apalagi seorang muslim ya, meyakini, menyadari akan hal ini ya. Betapa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karunia yang besar kepada kita, nikmat yang sangat banyak kepada kita ya. Sampai-sampai Allah ya, sampai detik ini Allah masih memberikan taufik hidayah kepada kita, berkenan memberikan kenikmatan kita untuk membuka mata ya. Makanya setiap kali kita bangun di pagi hari membuka mata kita, yang kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini sebagai bentuk pengakuan kita betapa Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang terhadap hambanya. Ya. Betapa Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya besar atas diri kita. Ya. Sampai saking lemahnya diri kita. Ya. Untuk membuka mata saja kita tidak bisa kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita. Sebagaimana kalau kita keluar dari rumah juga selalu kita ucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Ini juga sekali lagi menunjukkan akan ya betapa kita sebagai makhluk itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada celah sedikit pun kita merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap mata. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini faedah yang ke berapa? 8 ya. Itsbatu kamali hamdihi subhanah. Ya. Penetapan betapa sempurnanya ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lahu al-mahamida kullaha. Dan sesungguhnya baginya pujian-pujian seluruhnya. Ala karimi ni'amihi. Ya. Atas nikmat-nikmatnya, atas kemurahannya, wa azimi asma'ihi wa sifati, dan atas agungnya nama dan sifat-sifatnya. Qala azza wa jalla
tadi sudah kita sebutkan firman Allahnya, ya, dalilnya wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya. Itu ayat itu ditutup dengan kata-kata apa? Hamid. Ya. Apa artinya al-hamid? Ya. Al-hamid itu apa jamaah? Hamidum Majid, ya. Hamid itu berasal dari kata alhamdu. Kalau di surah Al-Fatihah kita mengatakan, kita membaca apa? Alhamdu lillahi rabbil alamin. Ya, dalam bentuk ma'rifah, alhamdu, ada alnya gitu ya. Alhamdu gitu kan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-hamid, ya, yang diambil dari kata alhamdu tadi, ya, al-hamid itu adalah ismun min asma'illahil husna. Salah satu di antara nama-nama Allah yang indah. Wa dalun ala thubutil hamdillahi subhanahu wa ta'ala. Dan nama tersebut itu menunjukkan kepada kita, ya, bahwa pujian itu ditetapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa anna lahul hamdul mutlaqul kamil ala kulli halin wa fi kulli hinin. Dan dialah Allah zat yang memiliki pujian yang mutlak dan sempurna dalam setiap keadaan, ya, kapanpun, ya, dimanapun, ya, dalam keadaan apapun dan kapanpun, ala kulli halin wa fi kulli hinin. Fahuwa subhanahu yuhmadu ala asma'ihi wa sifatihi. Dialah Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, zat yang dipuji atas nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa yuhmadu subhanahu ala ni'amihi wa alaihi wa afdalihi wa ataihi. Dan dialah yang dipuji atas nikmat-nikmatnya, atas karunia-karunia-Nya dan pemberian-pemberiannya. Fahuwa al-hamidu jalla wa ala alladhi lahul hamdu kulluh. Dialah al-hamid, zat yang maha terpuji. Allah Azza wa Jalla yang memiliki seluruh pujian. Ya, lahul hamdu kullu. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 70, lahul hamdu fil ula wal akhirah. Baginya lah, ya, pujian di dunia dan di akhirat. Lahul hamdu awalan wa akhirah. Baginya lah pujian di awal maupun di akhir. Walahu syukru tabaraka wa ta'ala zahiran wa batina. Pujian, ya, atau baginya lah syukur, ya. Dialah memiliki pujian di awal maupun di akhir. Dialah yang berhak untuk disyukuri, gitu ya, baik secara lahir maupun batin. Falhamdu kulluhu lillah wan ni'matu kulluha minallah. Ini segala puji atau pujian seluruhnya itu milik Allah, hanya pantas untuk Allah. Wan ni'matu kulluha minallah, gitu ya. Dan nikmat itu seluruhnya datangnya dari Allah. Insyaallah ini faedah luar biasa. Dan Allah namanya apa? Hamid, maha terpuji. Seluruh pujian itu milik Allah. Dan nikmat seluruhnya itu datangnya dari Allah. Wa ma bil ibadi min ni'matin fahiya minallahi huwa muwalliha. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada para hamba itu melainkan datangnya dari mana?
dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidaklah ada nikmat yang terdapat pada hamba, ya. Tidaklah nikmat yang ada pada para hamba Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada nikmat yang tidaklah nikmat yang ada pada hamba itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenikmatan yang diraih oleh para hamba itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan, fa huwa muwalliha. Allah lah yang memberikannya. Maka yanbaghi an yakuna alhamdu kulluhu makhsusan bil mun'imi wahdah. Hendaknya ya, pujian itu seluruhnya secara khusus ya, dikhususkan hanya untuk Al-Mun'im, zat yang maha pemberi nikmat. Al-Mun'im ya. Jadi dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di sini disebut sebagai apa? Al-Mun'im. Zat yang maha pemberi nikmat. Walihada yaqulul mulabbun fi talbiyatihim innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oleh karenanya orang-orang itu ketika sedang bertalbiyah, yang mereka ucapkan dalam talbiyahnya itu apa? Setelah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, apa jemaah? Innal hamda. Ayo coba ucapkan biar lanyah. Semoga setelah itu nanti bisa bertalbiyah di tanah suci insyaallah. Yang diucapkan oleh orang yang bertalbiyah apa jemaah? Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Insyaallah. Bagi yang sudah pernah talbiyah pun pasti kangen ya ucapan itu ya. Itu ucapan talbiyah itu ngangenin jemaah. Itu ucapan rindu ya, ucapan rasa syukur sebenarnya ya. Makna daripada lafaz talbiyah itu sangatlah luas, dalam, di mana makna ya talbiyah itu menunjukkan kepada kita ya, bahwa fokusnya hamba itu hanya kepada Allah. Apa jemaah? Bahwa seseorang itu sebenarnya fokusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menuju kepadanya. Ya kan, talbiyah itu artinya kan kita menyambut panggilan seruan Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz talbiyah kita menyambut seruan Allah, kita menyambut panggilan Allah. Karena seseorang yang dipanggil ke tanah suci itu bukan karena orang itu mampu saja, punya istita'ah saja, enggak. Atau orang itu punya harta sehingga dia bisa apa? Berangkat ke sana. Mohon maaf ya. Sekali lagi, jangan kita mengira bahwa orang yang berangkat ke sana itu karena dia mampu, karena dia kaya, karena dia sehat, dia punya istita'ah semata, tidak. Tetapi itu benar-benar semata-mata karena panggilan Allah. Perhatikan lafaz talbiyah ini lafaz apa? Talbiyah, kita menyambut ya, menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena panggilan Allah, betapa banyak orang yang lebih kaya, lebih sehat, lebih mampu daripada orang yang berangkat ke sana. Orang yang berangkat ke tanah suci. Itu semata-mata karena panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tetap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa dipanggil ke sana. Ya, dalam lafaz talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik ya,
itu ya maknanya menunjukkan bahwa kita ini sebagai seorang hamba tatkala mengucapkan talbiyah itu kita benar-benar fokus kepada Allah, menuju Allah, memenuhi panggilan Allah dengan hati yang lapang, gembira, yang dipenuhi rasa cinta, rasa rindu, rasa syukur. Ya. Itu sebenarnya makna daripada talbiyah. Nah, tadi di kata talbiyah atau lafaz talbiyah itu kan ada innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba. Di situ yang diucapkan adalah innal hamda. Sesungguhnya pujian itu. Wan ni'mata dan kenikmatan itu. Laka hanya milik Engkau ya Allah. Hanya milik Engkau ya Allah. Mohon maaf ya. Ini kajian tafsir tapi rasa kayak manasik ya. Ya. Orientasi nanti insyaallah. Ya, jadi saat kita bertalbiyah ada ucapan innal hamda wan ni'mata laka. Ya. Sesungguhnya pujian dan nikmat itu hanyalah milikmu. Wal mulk dan kerajaan itu juga hanyalah milikmu, dan kerajaan itu hanya milikmu. Demikian redaksinya. Jadi kata-kata wal mulk diakhirkan. Jadi bukan innal hamda wan ni'mata wal mulka lak. Enggak. Tapi apa? Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Itu nggih. Ya. Sesungguhnya pujian, kenikmatan itu hanyalah milik Engkau ya Allah, dan kerajaan juga hanya milik Engkau. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Coba perhatikan. Kita renungi potongan daripada lafaz talbiyah ini. Di sini kata alhamd yang artinya pujian itu digandeng dengan apa jemaah? An-ni'mah. Lafaz alhamd itu digandeng dengan apa? An-ni'mah. Innal hamda wan ni'mata. Kan kita bahas tadi ya. Nikmat apa saja yang ada pada kalian hamba-hamba Allah itu datangnya asalnya dari mana? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang ada pada kalian itu datangnya asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Jadi di sini digandeng antara lafaz alhamda dan an-ni'mata. Innal hamda wan ni'mata. Ya. Innal hamda wan ni'mata laka. Sementara kata al-mulk yang artinya kepemilikan itu disendirikan. Ya. Karena apa? Pujian kepada Allah diantaranya karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Jadi seakan-akan seseorang yang bertalbiyah, mengucapkan talbiyah tadi, itu menyatakan bahwa tidak ada pujian yang sesungguhnya kecuali hanya kepadamu, karena seluruh kenikmatan sesungguhnya hanyalah darimu. Saya ulangi sekali lagi ya. Seseorang ketika bertalbiyah itu seakan-akan menyatakan bahwa tidak ada pujian yang sesungguhnya kecuali hanya kepadamu, karena seluruh kenikmatan itu sesungguhnya hanyalah darimu. Keterangan ini bisa dilihat di kitab Fathul Bari ya, jilid 3 halaman 409. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tatkala mengucapkan talbiyah selayaknya benar-benar meresapi bahwasanya seluruh kenikmatan, anugerah, kemudahan, keimanan dan berbagai macam karunia yang tidak terhingga itu semuanya dari Allah. Sayangnya ini yang banyak dilalaikan. Betapa banyak orang yang bertalbiyah tapi cuma sekedar di mulut, tidak diresapi. Ya,
kehilangan ruh talbiyahnya. Dan ini yang sering kami ingatkan kepada para jamaah haji maupun umrah gitu, seketika melewati miqat gitu ya, dan dia melantunkan talbiyah ya, sambil diresapi. Jadi sambil dilantunkan ya, diucapkan sebagai syiar ya, ini apa? Diresapi, bukan hanya sekedar dilantunkan saja. Merasapinya bagaimana? Dari lafadznya tadi, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi ada alhamda wan ni'mata, bahwa seluruh nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun wal mulk yaitu nanti kita tangguhkan di keterangan berikutnya insyaallah. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah ke faedah yang ke-9. Apa faedah yang ke-9 jemaah? Makanatul hikmah. Mungkin adzan dulu ya. Sudah masuk belum? Masih 3 menit lagi. Ya, kita terjemahkan dulu. Faedah yang ke-9, makanatul hikmah wa 'azimu naf'iha liman habahu Allah tabaraka wa ta'ala biha. Jadi pada ayat yang ke-12 tadi ya, terdapat penjelasan ya tentang makanatul hikmah, kedudukan hikmah ya, wa 'azimu naf'iha, dan besarnya manfaat hikmah tersebut, liman habahu Allah tabaraka wa ta'ala biha, bagi orang yang Allah anugerahkan hikmah itu kepadanya, wa manna 'alaihi bitahsiliha ya, dan Allah anugerahkan, Allah berikan ya hikmah itu kepadanya. Wa hadha wadihun fi hadha siyaqil mubarak min thana'illahi 'ala Luqman wa madhihi bi anna Allah 'azza wa jalla ataahu al-hikmah. Dan ini sangatlah jelas ya, tampak kalau kita perhatikan konteks ayatnya, hal ini sangatlah jelas ya. Dari redaksi ayat yang menunjukkan betapa Allah itu menyanjung siapa? Luqman ya, menyanjung hambanya yang bernama Luqman. Allah memujinya ya, dan Allah ya di dalam ayat tersebut ada pujian, ada sanjungan Allah Subhanahu wa taala terhadap Luqman ya, karena hikmah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anugerahkan kepadanya. Wa hadha yaj'alul 'abda harisan 'ala ma'rifatil hikmah ma hiya wa harisan 'ala al-ittisafi biha. Dan hal inilah yang dapat menjadikan seorang hamba itu bersemangat, haris untuk mengetahui apa itu hikmah, seperti apa hikmah itu. Dan hal ini pula yang mendorong dia untuk bersemangat agar dia meraih hikmah tersebut atau memiliki apa? Sifat hikmah tersebut. Sekali lagi jamaah, tidak setiap orang yang memiliki ilmu dia diberikan hikmah. Gitu ya. Jadi kita jangan salah menyangka ya, tidak semua orang yang berilmu itu memiliki sifat hikmah. Hikmah itu di atas itu ya. Hikmah itu adalah anugerah yang lebih besar daripada seorang mendapatkan apa? Ilmu. Tapi untuk mendapatkan ilmu untuk mendapatkan hikmah dia butuh apa? Ilmu. Begitu nggih baiknya ya. Bagaimana seorang akan mendapatkan hikmah sedangkan dia tidak mengetahui ilmunya? Maka ayat yang walaqad ataina luqmanal hikmah ya, ayat yang konteksnya menunjukkan akan sanjungan pujian Allah kepada Luqman yang telah diberikan kepadanya al-hikmah itu seharusnya menjadikan kita ini bersemangat untuk mengetahui ya apa itu hikmah, bagaimana caranya agar kita dapat meraih
hikmah tersebut. Ya. Wa mimma qila fi ma'na al-hikmah, di antara pendapat yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan makna hikmah, kita bahas setelah kumandang adzan berikut ini. Silakan muadzin. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit. Mati ya. Lagi Mas. Tentang apa itu hikmah atau makna hikmah. Jadi sebagaimana yang pernah kami sampaikan dulu di awal kajian ini, bahwa kita belajar dari kisah Luqman ini salah satunya agar kita dapat meraih hikmah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan atau menganugerahkan hikmah itu kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang diberikan al-hikmah, maka sejatinya dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Ya, salah satunya adalah sosok Luqman al-Hakim sebagai seorang hamba yang saleh, sekaligus sebagai orang tua dan juga pendidik. Ya. Tidak cukup hanya dengan ilmu, tapi dibutuhkan lebih dari itu apa? Al-hikmah. Ya. Jadi di sini tadi kita katakan tidak setiap ya orang yang memiliki ilmu itu pasti memiliki apa? Hikmah. Ya. Hanya ilmu yang bermanfaat saja. Perlu dicatat bahwa ilmu yang bermanfaat saja yang menghasilkan atau digandeng dengan amal saleh, itulah yang akan membuahkan hikmah. Ya. Tadi kan pernyataannya masih ambigu ya. Tidak setiap orang yang berilmu dia pasti mendapatkan apa? Hikmah. Ya. Jadi di situ keterangannya apa? Bahwa hanya ilmu yang bermanfaat saja. Kalau ilmunya bermanfaat yang digandeng dengan amal saleh atau yang membuahkan amal saleh, itulah ilmu yang akan membuahkan hikmah. Makanya di antara makna daripada hikmah di situ adalah al-ilmun nafi'. Ini al-ilmun nafi'. Apa jemaah? Ilmu nafi'. Ini menunjukkan bahwa berarti ada dong ilmu yang ghairu nafi'. Ya. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya doa kita yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kata Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita senantiasa berdoa ya, melantunkan doa itu agar Allah memberikan apa? Ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar apa? Ilmu yang banyak. Ya, memang kita diperintahkan wa qur rabbi zidni ilma. Tetapi bukan hanya banyaknya saja, tetapi apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa? Yaitu ilmu yang al-maqrunu bil amali salih. Ini ilmu yang digandeng atau diiringi dengan amal saleh, atau ilmu yang membuahkan amal saleh. Dan ilmu yang bermanfaat ya, berapapun, mau itu ilmunya banyak atau sedikit sekalipun, kalau itu bermanfaat pasti akan membuahkan amal yang saleh. Ya. Jadi inilah makna hikmah yang pertama jamaah. Apa? Al-ilmun nafi' ya. Al-maqrunu bil amali salih. Itulah makna hikmah yang pertama. Ya. Ilmu yang bermanfaat yang digandeng dengan amal saleh. Itulah makna hikmah. Di
Di antara makna hikmah lainnya yang kedua adalah wad'ul umuri fi mawdi'iha. Wad'ul umuri artinya meletakkan sesuatu fi mawdi'iha, pada tempatnya. Ya. Hikmah itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Itu makna hikmah yang kedua. Dan di antara makna hikmah lainnya yang ketiga, hiyal basiratu wal fahmu was sadadu wa husnul ra'yi. Di sini ada kata al basirah. Ini sekali lagi juga bukan hanya sekedar ilmu, tapi apa? Basirah. Ya. Ilmu yang mendalam, bukan hanya sekedar pengetahuan semata. Kan beda ya, orang tahu dengan orang betul-betul mengilmui gitu ya. Nah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, ya, di atas ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang mendalam. Ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi apa? Paham. Wal fahm, ya, makanya di sini dengan apa? Al fahm, pemahaman, wasadat, ya, lurus. Ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ucapkan ucapan yang lurus. Ya. Wa husnur ra'yi, pandangan yang baik. Baiknya pandangan. Jadi cara pandang, ya, yang baik. Wa qila ghairu dzalika, ya, ada juga makna hikmah lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Tapi minimal 3 ini. Sekali lagi pernah kita sampaikan di awal, para ulama mendefinisikan hikmah itu dengan berbagai macam pengertian. Sekali lagi menunjukkan bahwa hikmah itu sesuatu yang besar, sesuatu yang penting. Oleh karenanya para ulama memiliki pengertian yang bermacam-macam, yang semuanya itu saling mendukung, yang semuanya itu menunjukkan akan betapa pentingnya hikmah itu sendiri. Minimal 3 ini. Yang pertama apa tadi jamaah? Ilmu nafi', ya, al-maqrunu bil amali salih. Ilmu yang bermanfaat, yang diiringi, ya, yang digandeng dengan amal saleh, yang membuahkan amal saleh. Atau hikmah itu artinya adalah meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya. Jadi, ya, kalau orang itu hanya sekedar punya ilmu, tapi dia tidak tahu, ya, ilmu itu disampaikan kepada siapa, dalam keadaan apa, itu artinya tidak hikmah, gitu kan? Ya, memang kita diperintahkan oleh Rasulullah, ballighu anni walau ayah. Namun ketika kita punya ilmu, tapi kita tidak tahu situasi, kondisi, kepada siapa kita berbicara, maka yang demikian ini menunjukkan bahwa kita belum apa? Hikmah. Baru sekedar apa? Punya ilmu. Ya. Makanya diartikan di sini atau dimaknai hikmah itu meletakkan segala sesuatunya itu pada tempat. Dan yang ketiga di antara makna hikmah yang disebutkan oleh muallif di sini Syekh Abdul Razzaq Ad-Muhsin Al-Badr, apa? Al-basiratu wal fahmu wasadadu wa husnul ra'yi. Ya. Ilmu yang mendalam, pemahaman yang benar, yang lurus, dan cara pandang yang tepat, yang baik. Itulah yang disebut dengan hikmah jamaah. Asyahid, ya, yang menjadi poin pentingnya di sini, ya. Apa poin pentingnya? Annal hikmah laha makanun azimah. Bahwa yang namanya hikmah itu punya kedudukan yang sangat besar, agung. Ya, hikmah itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya, keutamaan yang besar. Wa yanbaghi 'ala kulli 'abdin an yajidda wa yajtahida fi nailiha wa tahsiliha. Hendaknya setiap hamba itu bersungguh-sungguh, ya, dan berupaya untuk dapat meraih hikmah tersebut.
dan menempuh jalan atau cara yang bisa ditempuh bibadli wa tahsil bibadli alwasail masyru'ah wasubul allati tunalu biha wa yusalu min khilaliha ilaiha. Menempuh segala cara, ya, berusaha menempuh jalan untuk meraihnya dan yang bisa mengantarkannya kepada hikmah yang dimaksud. Demikian, ya, dua faidah, ya, tambahan yang kita petik pada malam hari ini. Yang pertama tadi apa? Maha terpujinya Allah Subhanahu wa taala, Ghaniyyun Hamid, ya. Dan alhamdu itu digandeng dengan an-ni'mah di dalam lafaz talbiyah untuk menunjukkan bahwa, ya, tidak ada pujian yang sesungguhnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada nikmat, ya, yang sesungguhnya kecuali yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua ini tentang apa? Hikmah. Apa itu hikmah? Bagaimana cara meraihnya? Ya, tentu dengan kita menempuh, ya, jalan-jalan tadi, mulai dari apa? Mencari ilmu yang bermanfaat, ya, bergabung di majelis ilmu, bergaul dengan sesama penuntut ilmu, ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjaga ketaatan kita agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita hikmah tadi. Semoga kita semua tidak hanya mendapatkan ilmu tetapi juga meraih hikmah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Barakallahu fikum. Kita cukupkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.